Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya kelompok 6 akan menjelaskan tentang motivasi, kepuasan, produktivitas, stres, dan konflik tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Untuk pengertiannya sendiri, motivasi ada beberapa pengertian seperti yang dikatakan oleh Gibson dan juga Ival Cevich, yaitu mengatakan bahwa motivasi adalah dorongan-dorongan yang timbul pada diri seseorang individu yang menggerakkan dan juga mengarahkan perilakunya. Dan yang kedua dikatakan oleh Robin, yang mana motivasi kerja adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya yang mengarah pada kepuasan kerja. Berdasarkan dari definisi para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi kerja adalah tenaga pendorong atau daya kekuatan untuk melakukan suatu usaha yang diarahkan pada perilaku yang melibatkan diri dengan pekerjaan. Untuk motivasi kerja sendiri terdapat beberapa dasar motivasi kerja seperti kemungkinan untuk berkembang, yang kedua jenis pekerjaan, yang ketiga apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dan untuk meningkatkan motivasi kerja terdapat beberapa faktor dalam motivasi kerja seperti kesejahteraan, keamanan, penghargaan, lingkungan kerja, masa kerja, dan juga pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi kepuasan kerja dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja. Ada 3 pakar atau 3 ahli yang menjelaskan mengenai hal ini. Salah satunya yaitu von Klinau yang menjelaskan bahwasanya evaluasi atas pekerjaan terhadap aspek-aspek pekerja dengan cara penilaian karakteristik pekerja. Dan yang kedua ada Keitner dan Kinnicky itu menjelaskan bahwasanya respon emosional terhadap aspek-aspek pekerjaan. Dan yang terakhir ada Winardi yang menjelaskan kepuasan kerja merupakan kondisi akhir dari seorang pekerja untuk mencapai target tertentu. Dari ketiga pakar ini dapat disimpulkan bahwasanya kepuasan kerja merupakan tingkat persepsi perasaan seseorang terhadap pekerjaannya dengan cara mempertimbangkan dan menilai berbagai aspek sehingga menimbulkan rasa senang atau tidak senang terhadap lingkungan pekerjaan dan juga rekan kerja. Itu merupakan definisi kepuasan kerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah isi pekerjaan. Isi pekerjaan ini dibentuk oleh otonomi kerja dan juga kejelasan peran. Nah, otonomi kerja ini sangat penting untuk mencapai kepuasan kerja. Salah satunya yaitu meningkatkan keleluasan karyawan terhadap kontrol dan pembuatan keputusan terkait pekerjaan, sehingga karyawan itu bisa menghasilkan resolusi yang baik, yang lebih efektif, dan karenanya berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dan yang satunya lagi yaitu kejelasan peran. Nah, kejelasan peran ini tuh yang dimaksud adalah kita selaku seorang pekerja itu paham terhadap diri kita sendiri dan juga jelas apa tugas yang kita miliki sehingga kita lebih puas dalam mengerjakannya. Dan yang kedua itu ada manajemen. Manajemen itu diidentifikasi oleh evaluasi kerja dan juga dukungan manajemen. Dan yang ketiga itu ada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja di sini tuh ada 2. Yang pertama fisik dan dan yang keduanya itu non fisik. Nah, yang dimaksud lingkungan fisik itu seperti halnya ruangan saat kita bekerja. Baik suhunya bagaimana, peralatan di ruangan seperti apa, pencahayaan di ruangan seperti apa, bising atau tidak, itu adalah lingkungan fisik. Dan yang lingkungan non fisik ada 2 lagi, itu adalah hubungan antara atasan dan bawahan dan juga hubungan antara rekan kerja. Nah, di sini yang dimaksud lingkungan atasan dengan bawahan itu kita selaku atasan itu harus menghargai karyawan kita. Jangan sampai kita semena-mena dengan karyawan kita, seolah-olah karyawan itu tidak bekerja sama sekali. Nah, sebagai seorang atasan, kita harus menghormati, menghargai seorang karyawan, karena sebagai seorang karyawan pun juga menunjukkan hasil yang terbaik demi perusahaan kita. Nah, yang kedua adalah lingkungan antar rekan kerja. Nah, di sini itu maksud dari antar rekan kerja itu adalah rekan kerja yang bersahabat.
Jadi di satu perusahaan kita bekerja dan adanya rekan kerja, teamwork lah namanya, itu apabila rekan kerja kita bersahabat, saling mendukung, saling mensupport, dan saling melindungi sesama pekerja, itu akan menciptakan yang namanya kepuasan kerja. Yang awalnya susah apabila rekan kerja kita baik, seakan itu hal yang hilang gitu loh. Apa yang kita kerjakan, apa kesulitan yang kita lakukan, dan apabila ada rekan kerja yang baik, itu pasti akan tidak terasa. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan tenaga kerja, yaitu ada kompensasi, di mana uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat kompensasi sebagai refleksi bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap perusahaan. Kompensasi meliputi gaji dan reward. Menurut Disler, kompensasi adalah semua bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, di mana terdapat dua pembayaran, yaitu pembayaran langsung berupa gaji, upah, insentif, dan komisi, dan pembayaran tidak langsung berupa tunjangan gaji. Selanjutnya ada promosi kerja. Promosi kerja adalah karyawan menduduki posisi kerja yang lebih tinggi dan kompensasi yang tinggi pula. Penempatan karyawan ke hierarki yang lebih tinggi di organisasi tersebut biasanya juga mengarah kepada peningkatan tanggung jawab sekaligus kompensasi yang lebih tinggi pula. Kepuasan terhadap promosi kerja adalah perasaan karyawan mengenai kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Persepsi karyawan mengenai keadilan dikaitkan dengan sistem seleksi perusahaan, di mana hal tersebut berhubungan dengan tingkat kepuasan kerja karyawan dan tingkat turnover sukarela. Karyawan mempersepsikan perusahaan adil ketika dapat sistem promosi yang jelas dan peluang promosi besar. Kesempatan promosi adalah peluang yang dimiliki oleh karyawan untuk mendapatkan promosi di perusahaan. Kesempatan tersebut akan memberikan nilai tersendiri bagi karyawan yang merupakan bukti pengakuan perusahaan terhadap prestasi yang dicapai oleh karyawan. Selain itu, kesempatan promosi juga berarti karyawan memiliki kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, untuk lebih bertanggung jawab dan meningkatkan status sosial. Yang selanjutnya ada pelatihan kerja. Pelatihan kerja merupakan upaya organisasi yang direncanakan untuk membantu karyawan terkait pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dengan tujuan hasil pelatihan tersebut diterapkan dalam pekerjaan karyawan. Efektivitas pelatihan ditunjukkan dari adanya perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, hasil substansial dan terukur, dan reaksi karyawan terkait manfaat yang dirasakan dan peningkatan kinerjanya. Sekian penjelasan dari saya, akan diteruskan oleh kelompok saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Primantama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah sikap mental maupun upaya tertentu yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan hasil kerja dalam bentuk barang atau jasa sebanyak mungkin dan menggunakan sumber daya yang tersedia pada suatu periode tertentu. Produktivitas kerja penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan efisien dan efektif sesuai dengan harapan. Produktivitas kerja diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik dengan maksud sebenarnya, dan juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa. Produktivitas mengutamakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang. Selanjutnya, produktivitas meliputi sikap yang senantiasa mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini harus lebih baik dari metode kerja kemarin. Lalu produktivitas adalah suatu ukuran yang berhubungan dengan produksi keluaran secara efisien dan terutama ditunjukkan kepada hubungan antara keluaran dan masukan yang digunakan menghasilkan keluaran tersebut.
Indikator produktivitas kerja. Untuk mengukur produktivitas kerja, ada beberapa indikator tertentu yang harus menjadi perhatian setiap organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Sutrisno menyatakan indikator dari produktivitas kerja pegawai adalah kemampuan meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sesungguhnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pegawai, baik itu faktor dari dalam organisasi internal maupun dari luar organisasi atau eksternal. Dalam beberapa faktor internal yang mempengaruhi produktivitas kerja dalam pegawai sendiri seperti motivasi dan semangat kerja. Sedangkan faktor eksternal seperti kondisi perekonomian negara, industri, lingkungan, dan tipe angkatan kerja. Siagian menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu pendidikan, pelatihan, penilaian kerja, prestasi kerja, sistem imbalan. Sedangkan Sedermayanti menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja antara lain motivasi kerja, disiplin kerja, etos kerja, pendidikan, keterampilan, manajemen, dan hubungan industrial Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya adalah Garis Setiawan, NIM 12405183438. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres. Stres yaitu akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Stres merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebih yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampau banyak. Untuk selanjutnya adalah stres kerja, yaitu adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Pendapat ini didukung oleh Baer dan Newman yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya serta dikarakteristikan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Bisa dikatakan bahwa stres kerja adalah umpan balik atas diri karyawan secara fisiologis maupun psikologis terhadap keinginan atau permintaan organisasi. Stres kerja merupakan faktor-faktor yang dapat memberi tekanan terhadap produktivitas dan lingkungan kerja serta dapat mengganggu individu. Untuk jenis-jenis stres yaitu yang pertama eustress atau good stress, merupakan stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Yang kedua adalah distress, merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalaminya seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau berlebih yang menguras energi individu sehingga membuatnya menjadi lebih mudah jatuh sakit. Yang ketiga adalah hyperstress, yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi yang mengalaminya. Yang keempat adalah hypostress, merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Lalu selanjutnya adalah gejala-gejala stres kerja. Yang pertama adalah fisik, yaitu perubahan dalam metabolisme, bertambahnya detak jantung dan nafas, naiknya tekanan darah, sakit kepala, dan potensi serangan jantung. Yang kedua adalah perilaku, perubahan dalam produktivitas, ketidakhadiran atau perputaran kerja, perubahan pola makan, peningkatan konsumsi alkohol atau rokok, berbicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Yang ketiga adalah psikologis, yaitu ketidakpuasan kerja, tekanan, kecemasan, lekas marah, kebosanan, dan penundaan. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja, yaitu yang pertama faktor lingkungan kerja, yang kedua adalah faktor pribadi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik tenaga kerja. Konflik tenaga kerja yang terjadi dapat dipengaruhi karena perbedaan pemikiran ataupun perbedaan tujuan serta kepentingan antar anggota organisasi perusahaan atau antar pelaku yang berkonflik. Aktivitas organisasi yang sedang berkonflik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya perbedaan pemikiran atau pertentangan dalam organisasi tersebut. Adanya pertentangan guna mewujudkan visi organisasi yang disebabkan perbedaan pemikiran dalam memahami program-program yang dibuat oleh organisasi. Adanya pelanggaran etika dan norma yang berlaku. Adanya sikap acuh tak acuh serta menghalangi individu lain dalam perebutan ide dan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut. Yang terakhir, muncul perdebatan dan pertentangan yang disebabkan pengembangan ide-ide baru serta kreativitas yang baru muncul untuk kepentingan kemajuan dan perkembangan organisasi di masa depan.